Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Para pemirsa, kita sebagai hamba Allah sangat memahami bahwa hidup ini merupakan jalan untuk menuju ke satu tempat, yaitu meraih kebahagiaan yang tentunya itu merupakan cita-cita kita sebagai seorang hamba, cita-cita sebagai seorang yang dititahkan Allah di muka bumi ini adalah untuk meraih kebahagiaan. Tentunya kebahagiaan itu bukan hanya kita di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Tentunya seperti itu. Oleh karena itulah Allah telah menyediakan amalan-amalan, menyediakan kesempatan bagi umat yang disayang Allah untuk meraih tersebut. Maka kita di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang teristimewa, bulan yang istimewa untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bahwa sesungguhnya Allah memberikan kesempatan luas kita untuk mengisi bulan Ramadan ini agar kita memiliki modal, memiliki bekal kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu amal yang bisa kita perkuat di bulan suci Ramadan ini adalah ibadah sholat. Kenapa demikian? Di dalam hadis Nabi disebutkan, awalu ma yuhassabuhu bil abdun yaumal qiyamah as-sholah. Bahwa yang pertama kelak akan dihisab oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban, akan dimintai keterangan adalah sholatnya. Ini penting sekali. Maka kalau sholat itu baik, insya Allah amal yang lain akan baik. Namun sebaliknya, kalau sholat itu buruk, sholatnya tidak tertib, sholatnya itu berantakan, maka amal yang lain tentunya juga akan berantakan. Maka ini kunci. Nah, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan perintah Allah. Sholat merupakan wahana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam bulan Ramadan ini, ketika kita diperintahkan untuk al-imsak, untuk menahan diri, wal kafu anai syai', untuk menahan diri dari sesuatu, maka sesungguhnya kita telah menemukan satu titik untuk dapat kita manfaatkan agar kita dapat menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu menuju Ramadan yang berkualitas. Maka sholat itu merupakan media kita untuk memahami dan memaknai bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah Allah, penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ampunan Allah. Di situ akan bisa kita hayati dan kita rasakan betapa penting mengisi, memanfaatkan, kemudian beramal yang baik di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah dengan ibadah sholat itu tadi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita fokuskan kegiatan Ramadan ini, kegiatan di bulan Ramadan ini, amal-amal di Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah sholat kita. Jangan hanya fardu, mari kita tambah dengan yang sunnah. Misalnya sebelum subuh misalnya, kemudian setelah sholat zuhur, sebelum asar, dan seterusnya. Nah, ini kita manfaatkan.
kita manfaatkan timing waktu yang emas ini untuk mendidik kita, melatih kita, membiasakan kita agar menjadi orang yang ahli dalam sholat. Mudah-mudahan pasca Ramadan kita akan terbiasa dengan ibadah sholat kita ini, dengan kebiasaan-kebiasaan yang semula kita hanya fardu, kita tambah dengan sunnah. Ya mulai bertahap sedikit-sedikit, karena yang kita harapkan adalah ada peningkatan, ada progres yang dapat kemudian membuat kita itu menjadi orang yang la'alakum tatakun. Maka salah satu cara agar kita menjadi la'alakum tatakun sebagai tujuan puasa adalah yaitu meningkatkan secara kuantitas dan kualitas kita dalam ibadah, terutama adalah ibadah sholat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu sholat akan berdampak, karena sholat itu memiliki dimensi hubungan kita kepada Allah dan dimensi kita sebagai sesama makhluk. Maka yang paling real adalah sholat itu dapat mengekang, dapat menahan, dapat menyalurkan energi negatif yang tidak baik itu ke hal-hal yang tentunya itu tidak merugikan orang lain. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Ankabut dijelaskan inna sholata tanha 'anil fasya wal munkar. Apa tujuan puasa? Puasa itu kan ini mendidik hati kita, mengelola nafsu kita, mengelola emosi kita, mengelola hal-hal yang membuat kita serakah agar kita tidak serakah, agar kita tidak melakukan hal-hal yang kemudian membuat kita ini menjadi orang yang turun martabatnya. Dan sholat itu sudah ada. Sholat itu masuk dalam dimensi itu. Kenapa? Sholat itu dapat mencegah dari kejadian munkar. Maka klop, selaras, nyambung ketika kita mengerjakan puasa dengan sungguh-sungguh, ditopang dengan kekuatan ibadah secara khusus yaitu dengan sholat, maka insya Allah kita akan mudah-mudahan meraih yang namanya tadi saya sampaikan, yaitu derajat muttaqin atau la'alakum tatakun, yaitu orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu para pemirsa, sekali lagi mari puasa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya untuk melaksanakan dan melakukan ibadah agar kita semakin dekat kepada Allah, dan tentunya setelah puasa kita akan merayakan kemenangan dan kita akan mampu untuk meneruskan, memfollow upi, melanjutkan apa yang sudah kita laksanakan selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para pemirsa yang sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.